adalah kode produksi, kode unik yang dilakukan oleh pabrik. Itu sudah menjadi syarat untuk memproduksi suatu produk. Nah, batch number-nya itu harusnya itu dicek siapa pabriknya ini ya, dikejar sampai yang memproduksi. Kan begitu. Jadi satu runtutan tuh dapat. Nah, siapa nih yang melakukan tindakan ya bisa saja yang memproduksi ya prosedurnya dia ikutin. Ternyata yang mendistribusikan dia mengganti, merubah atau dan lainnya. Kan bisa begitu. Iya. Atau misalnya memproduksi kemudian yang mendistribusikan sebagai distributor tunggalnya misalnya si DRL. Tidak ada di kotak-atik dan itu dalam bentuk yang utuh, tidak ada diubah apapun. Nah, kemudian ada yang membeli dan dijual kembali. Contoh si Gerabah Shop ini, diubahnya ya harusnya itu dong yang ditahan, yang ditangkap, gitu loh, Mr. Z. Sehingga itu analisa tanggalnya itu jelas. Kan begitu. Jangan karena dia punya produk namanya yang dia patenkan secara hak paten mereknya itu adalah milik DRL. Nah, jadi DRL-nya tanpa ada pemeriksaan ini DRL-nya sudah ditahan. Ya, contoh nih, misalnya ada PT Unilever, dia memproduksi sampo Sunsilk. Ternyata Sunsilk ini banyak yang memalsukan, Mr. Z. Terus apa Unilever-nya yang ditahan? Nah, dicari tahu dong tangganya ini siapa nih gitu. Iya. Baru-baru ini kan kejadian tuh ada sampo kalau nggak salah mereknya itu apa ya? Ada deh, jangan disebut. Ada itu produksi rumahan, diproduksi di rumahan itu dan diedarkan oleh mereka sama persis terlihat, Mr. Z. Sama persis. Tapi ini saat ini kejadian si DRL ini tidak ada itu, gitu loh. Karena itu kan janggal banget gitu loh. Iya. Saya justru bertanya-tanya, kalaulah ini kaitannya dengan undang-undang yang pasal 138 ya. Iya, 138. Ada yang di situ memproduksi, menyimpan hingga mengedarkan sediaan farmasi dan sebagainya. Tapi kok perlakuannya kok hanya pada DRL saja. Padahal seharusnya kalau memang mau nih terkait dengan undang-undang ini, itu mulai dari pabriknya, pembuatnya, di situ pengolahannya, hingga pada peredarannya, orang-orang yang menjual itu bisa kena semua di sini. Tapi ini kok sasarannya hanya D, R, dan L. Iya, itu dia kan membanggongkan, membingungkan itu. Iya, ini harusnya di sini hakim melihatnya di sini. Ini adalah faktor X, adalah faktor orang-orang yang melaporkan ini apakah sehat atau tidak sehat. Harusnya dia yang diperiksa. Karena kalau dari itu mengatakan kalau memproduksi itu pasti pabrik. Kalau mendistribusi pasti toko, orang, atau setidak-tidaknya market. Tapi kalau hanya menghargai pengusahanya, D, R, dan L, ini sesuatu banget gitu, Dr. Andreas. Silakan. Ya itu dia. Nah, kalau begini, Mr. Z, ini kalau nanti ini ya, kita lihat nanti putusannya seperti apa. Kalau misalnya si DRL ini bersalah dengan fakta persidangan seperti ini, buktinya seperti kita lihat ya, dan sudah membentuk hukum baru yaitu jurisprudensi ya, Mr. Z. Aku yakin banyak brand owner, banyak pengusaha-pengusaha kita lokal brand ini akan takut memiliki usaha. Karena aku bisa memenjarakan siapapun yang punya usaha seperti itu. Aku palsukan aja. Aku beli aja seolah di toko manapun. Ku buat aja toko itu di sini. Udah. Ya. Sama persis. Aku beli dan ku laporkan langsung. Ditahan langsung pemilik merek. Iya. Itu bahaya loh. Itu bahaya banget loh gitu, Mr. Z.
Ya bahaya banget. Karena hanya dengan memberikan nama white tomato, kemudian dicari tomatnya. Hanya Iya, mengamankan white tomato langsung dicari mana tomatnya, bohong. Nah itu kan. Nah iya. sekarang tadi saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Garasi Cuan ini. Dia mengatakan ada kacang itu dijual tulisannya cap kelinci, cap 2 kelinci. Ya kan? Mana kelincinya? Jadi begitu. Jadi kalau kita ini punya nalar-nalar aneh, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi susu cap beruang. Apakah susunya itu dari susu beruang? Mau ternak beruang, terus susunya diambil, kamu dicakar. Gitu. Ya Kemudian sama ada kayak rokok lagi, ada rokok. Rokok jarum. Mana jarumnya? Kan begitu jadinya. Ini rada-rada big ini, ya kan? sama halnya seperti Mr. Z tahu ya produk Vitasimin. Ya, Vitasimin itu gambarnya jeruk loh. iya, Apa itu dari jeruk? iya itu. Lucu emang Mr. Z. Ini Iya. Nah ini mudah-mudahan saja hakim di sana, jaksa juga lebih bijak menilai ini. Kalaupun toh ada memproduksi, mendistribusi, tidak begini cara kerjanya. Harus polis lain pabrik, harus ditangkapin semua ini. Kayak kemarin tuh online itu kan diambil semua, termasuk barang-barangnya. Begitu cara kerjanya. Kalau ini kan hanya kepada targetnya ya. Targetnya ini hanya ini kepada Dr. Richard Lee. Mau tidak mau, suka tidak suka, pokoknya hanya dia, hanya Dr. Richard Lee. Kan begitu. Ya enggak, Dr. Andreas? iya benar. Jadi ini lebih ke inilah ini, lebih ke denda 100 miliar. Oh ya, aku nggak tahu loh itu. Coba cerita yang benar. Saya itu nggak tahu tuh. Tolong diberitahu lah. Terus Aduh. jadi Dokter Andreas yang saya mau nambahin gini ya, saya akan cerita ya. Saya memang latar belakang berkecimpung di pabrik farmasi ya lebih dari 25 tahun ya. Ya, Jadi setiap pabrikan nih mau pabrik farmasi, skincare. Nah, pada saat mau memproduksi, dia harus lapor ke BPOM. Bahan bakunya mana, jumlahnya berapa kilo, ya kan? Nah, nomor batch yang sebelum diizin edar pun harus lapor dulu ke BPOM. Nanti BPOM akan mengeluarkan sertifikat. Nah, seharusnya setiap pabrikan, misalnya nomor batch 001 ada 3.000 ya kemasan. Nah, itu pabrik itu dari yang nomor batch 001 dia harus simpan 5 atau 10 supaya kalau yang nakal memanipulasi nomor batch 001. Nah, di pengadilan itu harus kita bandingin komposisinya sama enggak. Kalau ada perbedaan yang tadi dibilang Dr. Andreas, itu adalah pemalsuan dan yang punya merek berhak untuk menolak oleh lawyernya dengan tegas. Seperti itu harusnya ya yang DRL ada itu stok yang disimpan. Jadi yang white tomato ini kalau memang sudah resmi diproduksi atas seizin BPOM, yang harus digugat BPOM-nya. Gitu. Jadi jangan khawatir ya kalau masyarakat misalnya pas punya pabrik simpan aja. Oh ini pas beda nih. Nah itu harus diuji lab nanti komposisinya bisa semua Mr. Ji. Ya kandungannya kalau sangat beda ya artinya itu ada pemalsuan. Nanti yang di pabrik kita lihat lagi karena sertifikasinya semua ada dok. Itu Mr. Ji. Yang orang pabrikan ada bagian-bagiannya, bahan bakunya ada, bahan baku beli di mana itu rinci. BPOM itu sangat ketat, jangan salah. Seperti itu. Bahkan bahan baku expired itu nggak akan boleh dibuang begitu aja. Si pabrikan ini harus lapor ke BPOM. Ini barang yang expired nih, nanti keluar sertifikasi lagi.
Jadi begitu ketat. Nah, cuma kan masyarakat umum kan dipikir, oh ini nih palsu nih. Nah, makanya dari DRL ini, dari kejadian ini memang harus ada orang yang membantu, yang benar-benar paham. Dari sisi manajemen, dari sisi marketing, dari sisi distribusi, Mr. Z. Oke. Itu aja. Cuma kalau saya lihat dari persidangan, memang ini ngawur saksi-saksinya. Banyak nggak tahu, ini enggak. Terus bahan. Nah, jadi komalnya Mr. Z ini bagus nih. Ya, harus diapresiasi oleh DRL, Mr. Z. Saya juga semangat. Karena bidang saya senang ini, Mr. Z. Itu aja, Mr. Z. Oke. Kita sapa dulu, ada Dr. Janet, ada Jel, ada Bang Dev. Selamat malam. Selamat malam, Mr. C. Wah, kalau mendengar suara ini saya itu bisa tersepona. Udah lama gak koma, Mr. C. Iya, betul. Ini baru kesempatan ini. Bang Dev, selamat malam Bang Nah, Dev. Bang Dev, Prof. Emran, Dr. Andreas. Salam kenal buat teman-teman yang saya belum kenal. Salam Oke, kenal. itu Malam dok, ada juga Salam Abah tuh. kenal juga dok. Ada Abah Salam itu. kenal, dok. Salam kenal semuanya. Yang luar biasa. Dan host Mr. Z sangat luar biasa juga. Salam kenal juga Dr. Janet. Salam Iya. kenal, Bang Dev. Ya. Kenal juga, Salam Bang Dev. kenal. Salam kenal Bang Dev. Salam kenal semuanya. Hai, Mama Bir. Oke. Saya tuh tertarik kalimat yang pernyataannya begini, Dr. Janet. Siap. Dari pengacaranya itu mengatakan begini. Di BAP ini, saudara mengatakan bahwa yang mendampingi saudara adalah mantan anak buah suami saya, begitu. Terus ditanya tuh sama pengacara, apakah Anda sampai saat ini masih suami istri? Aku nggak mau jawab itu, Coba. Dr. Janet mungkin dengar itu ya? Dengar. Ya, bagaimana pandangan? Aduh, bagaimana pandangan Anda, Dr. Janet? Masih ingat rasa dia, Mr. C. Ingat rasa lupa bentuk. Lupa bentuk, ingat rasa dia, Mr. C. Aduh. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini kita bercanda dengan Dr. Janet ini. Ya memang ada keanehan, mungkin Dr. Janet banyak hal yang diamati bagaimana keanehan persidangan. Nampaknya lupa bikin BAP-nya Dr. Janet. Ya mungkin ya kita nggak tahu ya, kita itu urusan rumah tangga mereka ya gitu. Tapi kan kalau dari secara ini kayaknya kan memang sudah pisahkan ya, udah bercerai ya gitu. Bahkan gugatan si Samira ini kan cukup banyak begitu. Ya cuman itu tadi lupa bentuk ingat rasa gitu. Aduh. Tapi tadi Dr. Andreas mengatakan bahwa itu kalau ditelusuri di Google ada kok tertulis di situ bahwa itu sudah pisah. Sudah ada. Tapi mengapa? Tapi mengapa waktu memberikan keterangan itu suami saya bukan mantan suami saya, Dok? Tapi kan boleh masih Mr. Z, walaupun begitu kan masih bisa kawin Z. Walaupun secara tersurat ini ya, tersuratnya sudah ini ya. Kalau boleh Mr. Z. Betul. Tolong ajari aku yang begitu-begitu aja. Aku agak awam yang begitu-begitu, Dok. Tolonglah. Haham, Dr. Andreas, haham. Haham, Dr. Andreas. Oke, kita serius kembali kawan-kawan. Bertanya sedikit Bang Ji. Ya, Bah, silakan, Bah. Iya. Nah sekarang kan yang di Oh, ada Abah ya, ini Abah celoteh ya, mohon maaf. Belum nyapa tadi. siap. Itu Abah Cianjur.
Oh, beda lagi. Ya pokoknya Beda, abah-abahan ini deh. asli. Ya 138 17 2003. Kok dengan saksi ya belum ada cek lab semuanya, kok udah bisa nahan orang ya? Itu yang saya nggak paham gitu. Nah, Dari mana asal usulnya, klausulnya itu dari mana? Nah, mungkin Prof. Nah, Emron sama Mr. C bisa jawab deh. Nah gitu ya Bang J. Apalagi sanksinya kan nggak main-main di 435 itu. oke. Kalau runtutannya siapa yang memproduksi, siapa yang mengedarkan, siapa yang mempromosikan, ya kan? Ya, Nah ini kan harus detail dulu sebelum, jangan main tahan aja itu orang. iya, iya, iya. Itu pertanyaannya Bang Ji, terima kasih. Tolong dong langsung ke Prof. Emran aja. Ngono loh. Ya Prof. Ah, iya. Jadi memang apa namanya? Ini persidangan masih ini ya, masih jauh ya? Masih Masih jauh dan kita memang masih baru jauh, dan Prof. masih jauh iya, baru alat bukti yang disajikan itu kan alat bukti dari apa namanya keterangan saksi yang keterangan saksi pun keterangan dari saksi ada cas dari pihaknya JPU ya. Jadi sebenarnya belum ada yang bisa kita elaborasi lebih jauh sebenarnya. Pertama, yang kedua sebenarnya dakwaan ini sendiri saya belum baca dakwaan itu. Jadi belum bisa saya komentarin terlalu panjang. Kira-kira apa yang mendasari apa namanya penyidik lalu kemudian melakukan penetapan tersangka. Cuman kalau penetapan tersangka itu kalau kita merefer ke pasal 90 itu berarti memang harus dengan minimal 2 alat bukti. Dua alat bukti apa ini? Apa yang kira-kira menjadi dasar penyidik untuk kemudian melakukan penetapan tersangka. Ya saya sendiri sebenarnya belum baca sih, belum lihat. Rencananya sih besok tuh baru saya pengen lihat, saya mau observasi dulu ya. Kira-kira gitu. Teman-teman ya. Mau baca Dakwaannya berbagi ya Prof, dakwaannya ya. Siap. Oke, Mbak. Jadi, Ini Prof. Emran tuh baru mau rencana baca dulu. Aku yang mau nanya nih, Mister. Tunggu dulu, aku mau menjelaskan dulu kok malah ditanya. Saya menjelaskan dulu kepada Abah. Jadi, aduh, 5 miliar masuk Begini ceritanya, Abah. Kasus ini, Abah, sejatinya laporannya itu tahun 2024, Abah. Kemudian ditingkatkan ke proses penyidikan Desember tahun 2025. Jadi Desember 2024 laporan, Desember 2025 ditingkatkan ke penyidikan. Semula dipanggil, ditetapkan sebagai tersangka kan, ditingkatkan kan. Semula dipanggil, diperiksa sebagai tersangka, tidak ditahan, Abah. Tidak ditahan. Kemudian ya dengan segala macam cara lah itu, intinya di pertengahan bulan puasa itu tiba-tiba ditahan. Kenapa alasannya ditahan? Nah, inilah yang jadi pertanyaan. Saya ceritakan bahwa kalau di KUHP lama itu bunyinya begini. Kalau di KUHP lama itu subjektif. Penahanan itu dilakukan dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, dikhawatirkan menghilangkan atau merusak barang bukti. Jadi bunyinya dikhawatirkan. Jadi kalau dikhawatirkan itu subjektif, Abah. Nah, KUHP yang baru ada istilah di situ bahwa tersangka berupaya, gitu. Sudah ada action nih.
berupaya melarikan diri, berupaya menghilangkan barang bukti, berupaya dan sebagainya. Nah, alasan penahanan ini saya sampaikan saja supaya nggak malu-malu nih. Alasan penahanan terkait dengan Dr. Richard Lee ini, saya kebetulan waktu itu saya soroti betul. Dikarenakan sedang live TikTok, gitu loh, Pak. Jadi lucu kan? Jadi, Hukumannya ke melarikan diri live TikTok apa itu? nah, karena kalau melarikan diri itu kan jelas ada di pelabuhan lah, ada di bandara lah, ada di terminal. Itu sudah berupaya melarikan diri. Contohnya begitu. Orang sedang di rumah sedang live TikTok, kemudian datang ke pemeriksa, sorenya langsung penahanan. Begitu loh, Mbak, ceritanya. Padahal sebelumnya tidak ditahan. Jadi memang penuh tanda tanya ini, Abah. Iya bang, jadi kalau melarikan diri kan bisa dicekal. Dia mau ke bandara kemana, kalau udah dicekal kan nggak bisa kemana-mana gitu. Iya, betul. Terus TSK-nya cuma satu ini kan, Pak Dokter ini. Siji. Pengacara Yang Willy lainnya kemana? naik dulu pengacara Willy. Siji. Yang lainnya hanya bayang-bayang. Yang lainnya ora-ono ya bang? Teh acan. Aduh, Acan. mumet ini, mumet ini. Lah, Gimana ini? iya. Atos, Mr. J, atos. artinya Dr. Richard apes dong ya. Apes dia. Apes. Kata dokter Janet, aku mau bilang apa gak enak sama ketua. Apa Mr. Si? Iya, apes itu kan. Tadinya kan gak ditahan, toh, Dok. Ya, Ah, gitu loh maksudku, Dok. Maksudku tuh begitu, ini memberikan penjelasan kepada abah kita ini perlu mengikuti proses itu, sedangkan kita ini kan sudah lama mengikuti itu. Siap salah Bang Ji. Ya, jadi abah, jadi memang prosesnya jalan, tapi tidak ditahan pada waktu itu. Namun tiba-tiba di pertengahan puasa, kalau nggak salah ya, pertengahan puasa atau akhir-akhir puasa lah. Katanya tidak datang, wajib lapor, diketahui sedang live TikTok, maka inilah yang terjadi, dilakukan penahanan. Ngono loh. Oke, saya garasi. Kalau ada lawyernya nggak apa-apa, abah di bawah bang. Enggak, ini tadi ada lawyer Billy lewat. Nah, kalau mau naik, saya turunkan dulu Lilian. Kan Lilian orang saya. Pasti dia mau, ya kan? iya, nggak apa-apa saya turun, Mister. Iya, tapi di bawah ya kamu ya. Oke, Lilian memang suka di bawah. Kalau aku mah di atas.